Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revi Hendrimora di channel uda.edu. Baik, di video kali ini kita akan membahas definisi nilai mutlak, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep nilai mutlak, dan definisi nilai mutlak ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, dan materi ini masih ada di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, jadi nilai satu variabel matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Oke, langsung saja. Definisi nilai mutlak. Nah, ini adalah definisi nilai mutlak secara umum. Misalkan X bilangan real. Nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan ini. Barang kita baca mutlak X dan didefinisikan. Mutlak X sama dengan X jika X besar sama 0. Kemudian min X jika X kecil 0. Nah, ini maksudnya gimana nih? Maksudnya seperti ini. Jika yang dimutlakkan itu adalah bilangan positif, ini kita sama aja nanti bilang positif atau 0. Besar sama 0 artinya ini bilangan positif atau 0 gitu. Nah, nanti ini hasil mutlaknya itu adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? Jadi bilangan positif atau 0 kita mutlakkan, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, jika bilangan negatif, ini maksudnya ini X kecil 0 ini adalah bilangan negatif. Jika bilangan negatif kita mutlakkan, maka hasilnya itu kita kali lagi dengan negatif. Gimana supaya dia itu nanti positif gitu. Nah, misalnya gini nih, mutlak negatif 6. Maka nanti hasilnya itu kita kali lagi dengan sama dengan nanti negatif dikali negatif 6. Supaya nanti dia positif. Jadi nanti di sini itu tergantung nanti isi yang di dalam mutlak ini. Kalau nanti dia bilangan positif, berarti nanti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kalau nanti dia bilangan negatif, berarti nanti hasilnya dikali lagi dengan min gitu. Nah, paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya coba kita bahas soal. Contoh soal 1. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, tentukan nilai setiap bilangan bertanda mutlak berikut. Mutlak dari 5. Nah, ini tadi bilangan positif ya, berarti ini termasuk dia yang definisi yang di atas, bilangan positif. Berarti hasilnya ini adalah bilangan itu sendiri. Tadi kita tahu dari 5 itu besar sama dari 0. Maka nanti hasil dari mutlak ini adalah bilangan itu sendiri yang di dalam mutlak ini, berarti 5. Kemudian yang B, mutlak dari negatif 10. Nah, ini adalah bilangan negatif. Berarti ini yang kedua. Berarti negatif 10 itu kecil dari 0. Nah, berarti nanti hasil mutlaknya itu kita kali lagi dia dengan means gitu. Means dikali dengan negatif 10. Nah, seperti itu. Sehingga nanti hasilnya tetap positif. Karena nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Selanjutnya yang C, negatif mutlak dari negatif 4,3. Ini juga negatif 4,3 ini kecil dari 0. Nah, sehingga nanti hasil mutlaknya ini kita kali dia dengan means. Means dikali dengan min 4,3. Sehingga nanti ini kita kalikan berarti 4,3. Next, selanjutnya mutlak dari 0.
Nah, 0 ini dia termasuk nih definisi yang pertama ini. Kan 0 ini dia besar sama dari 0. Sehingga nanti mutlak dari 0 itu sama dengan ya dia sendiri sama dengan 0. Paham ya untuk yang nomor 1 ini? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, tentukan nilai setiap bilangan bertanda mutlak berikut. Oke, mutlak dari akar 65 dikurang 8. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, bilangan ini nih yang di dalam tanda mutlak ini apakah dia termasuk bilangan positif atau bilangan negatif gitu. Nah, kita harus tahu nilai dari akar 65 ini. Akar 65 itu pastinya dia lebih dari 8. Dia lebih dari 8. Tepatnya nanti itu 8,06 bla 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 bla. Dia ada angka lagi di belakangnya ini. Nah, sehingga nanti 8,06 dikurang 8. Nah, ini menjadi bilangan positif, iya kan? Nah, sehingga nanti hasil mutlaknya itu adalah dia sendiri. Berarti akar 65 dikurang 8. Nah, ini dia. Selanjutnya, akar dari 6 dikurang mutlak dari 6 dikurang akar 37 ya. Nah, ini 6 dikurang akar 37 ini termasuk bilangan positif atau negatif? Bisa kita cek nanti ini dengan mengetahui nilai akar 37 ini. Akar 37 ini nilainya itu yang pasti lebih dari 6. Ya, lebih dari 6 karena akar 36 itu sudah 6. Sedangkan ini akar 37 berarti lebih tepatnya akar 37 itu nilainya 6,08. Bla 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 bla. Nah, jadi yang di dalam mutlak ini 6 dikurang 6,8. Nah, bilangan kecil dikurang bilangan besar nanti hasilnya ini negatif gitu kan. Nah, jika dia negatif berarti kita harus kalikan di depannya dengan min. Berarti min kali dengan 6 dikurang akar 37. Sehingga nanti ini jadinya dikalikan min 6. Ini kalikan lagi positif akar 37. Atau boleh juga nanti kita tulis akar 37 dikurang 6. Bisa ya? Lanjut. Yang C, mutlak dari 2 dikurang pi. Nah, kita tahu bahwasanya nilai pi itu 3,14. Sehingga nanti bilangan yang ada di dalam mutlak ini 2 dikurang 3 saja dia sudah negatif ini. Berarti ini adalah bilangan negatif yang kita mutlakkan. Sehingga nanti hasilnya harus kita kali min di depannya. Min dikali 2 dikurang pi. Sehingga kita kalikan negatif 2. Sini jadinya positif pi. Atau nanti boleh kita tulis pi dikurang 2. Paham kan? Lanjut lagi. Yang D. Mutlak dari pi dikurang akar 3. Nah, tadi pi itu 3,14. 3,14 dikurang akar 3. Akar 3 ini yang jelas ini 1 lebih ya. Lebih pasnya ini 1,73. Nah, pi dikurang akar 3. Artinya ini 3,14 kita kurang 1,73. Nah, ini pasti menghasilkan bilangan
positif, sehingga nanti hasil mutlaknya adalah dia sendiri. Berarti ini Pi dikurang akar 3. Oke, paham kan? Tuh, contoh soal yang nomor 2 ini. Kita lanjut. Nomor 3. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, tentukan nilai setiap bilangan bertanda mutlak berikut. Nah, ini mutlak dari akar 5 ditambah akar 3 dikurang 5. Berarti ini sama sama caranya mengerjakan yang nomor 2, tapi di sini sukunya sudah 3 ya, tadi 2 baru kan. Nah, di sini kita juga harus tahu apakah di dalam mutlak ini dia bilangan negatif atau bilangan positif gitu. Nah, akar 5 ini nanti akar 5 ini nilainya pastinya ini lebih dari 2. Nah, 2, tepatnya nanti ini 2,23 ya. Bla 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 lagi di belakangnya. Akar 3 tadi di soal nomor 2 tadi sudah ada, yaitu 1,73 bla bla bla. Nah, sehingga nanti kalau kita selesaikan yang di dalam mutlaknya ini, berarti 2,23 ditambah 1,73, kita anggap aja ini 4 ya. Kira-kira 4, jumlah akar 5 tambah akar 3 ini 4 dikurang 2, berarti ini kira-kira 2, positif 2. Berarti ini bilangan positif. Sehingga nanti hasil mutlaknya adalah dirinya sendiri. Sehingga nanti nilai mutlaknya akar 5 tambah akar 3 dikurang 2. Nah, seperti itu. Oke, yang B, mutlak dari akar 17 dikurang 4, dikurang lagi mutlak 4 dikurang akar 17. Itu juga ini kita harus tahu nilai yang ada di dalam mutlaknya. Akar 17 itu yang jelasnya ini lebih dari 4, karena akar 16 sudah 4, tepatnya nanti ini 4,12. Ya, 4,12 bla bla bla. Sehingga nanti untuk mutlak yang pertama ini 4,12 dikurang 4. Nah, ini bilangan positif nih di dalamnya. Sehingga nanti hasil mutlaknya tetap dia sendiri, berarti ini akar 17 dikurang 4. Kita kasih kurung dulu deh. Ini dikurang. Nah, mutlak yang kedua ini 4 dikurang 4,12. Nah, ini sudah negatif ya. Nah, kalau negatif berarti hasil mutlaknya kita kalikan lagi dengan negatif di depannya. Negatif. Nah, ini 4 dikurang akar 17. Paham kan? Kita selesaikan. Ini jadi akar 17 dikurang 4. Ini negatif, ketemu negatif jadinya positif. 4 dikurang akar 17. Oke, kita selesaikan akar 17. Nah, ini kita kelompokkan lah ya, sama-sama ada akarnya. Ini nanti positif kali negatif, negatif, negatif. Akar 17. Ini dikurang 4. Kemudian ini ditambah dengan 4. Sehingga ini hasilnya akar 17 kurang akar 17, 0. Negatif 4 tambah 4 juga 0. Berarti ini hasilnya 0. Nah, gitu ya. Paham kan untuk yang nomor 3 ini? Selanjutnya, soal nomor 4. Tulis dalam bentuk definisi nilai mutlak. Oke, ini kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi nilai mutlak. Untuk mengingatnya, definisi nilai mutlak itu, misalnya ada mutlak segitiga gitu. Hasilnya nanti segitiga jika segitiga itu besar sama dari 0.
Kalau dia negatif segitiga, maka nanti jika dia segitiga ini kecil dari 0. Nah, jadi tergantung di mutlaknya. Kalau di sini nanti X kurang 3, maka nanti X kurang 3, ini X kurang 3. Ini juga negatif, X kurang 3, ini X kurang 3 juga. Nah, gitu ya. Tinggal merubah-rubah ini saja lagi. Nah, coba. Seperti definisinya nanti mutlak X kurang 3, nanti sama dengan, nah ini nanti X kurang 3, jika X kurang 3 besar sama 0. Nah, di sini nanti negatif, buka kurung, X kurang 3 jika X kurang 3 kecil dari 0. Ini harus dikurung ya. Karena nanti negatif ini punya mereka berdua nih. Kalau kita tidak buka kurungnya, nanti ini nanti beda jadinya hasilnya gitu. Ini harus kita kurung gitu. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini berarti jadinya X besar sama min 3 ini pindahkan ke kanan jadinya positif 3. Nah, yang ini jadinya X kecil dari 3 gitu ya. Nah, sehingga definisi dari mutlak X kurang 3 nanti sama dengan X kurang 3 jika X-nya itu besar sama 3. Negatif, ini kita kalikan ke dalam, negatif X tambah 3, benar ya? Jika X kecil dari 3. Nah, ini dia definisi dari mutlak X dikurang 3. Lanjut yang B. Fx sama dengan mutlak dari 3x tambah 2. Sama mengerjakannya berarti ini mutlak X kurang 3. Nah, ini X 3x ya. Oh, sorry, ini bukan. Kok soal yang A lagi yang ditulis ya. Oke, kita hapus. Ini. Oke, maaf ya. Ini 3x gitu kan. 3x ditambah 2. Nah, ini nanti definisinya 3x tambah 2 jika 3x tambah 2 besar sama 0. Kemudian ini sini negatif, 3x tambah 2 jika 3x tambah 2 kecil dari 0. Nah, ini kita selesaikan ya, yang ini. Kita selesaikan berarti ini kita tujuan di sini untuk menjumlahkan si x ini. Maka di sini 3x, ya kan, kita pindahkan 2-nya ke kanan. Berarti ini besar sama, di kiri dia positif, pindahkan ke kanan jadinya negatif 2. Nah, supaya ini jomblo X-nya sama-sama kita bagi 3 nih, kedua ruas. 3X bagi 3, tinggal X, ya kan? Besar sama, min 2 bagi 3, ya min 2/3. Nah, untuk yang di bawah ini, tidak perlu seperti ini lagi. Kita cukup mengambil yang ini, yang terakhir ini. Nah, kalau di sini dia besar sama, maka di sini kecil, berarti X kecil dari min 2/3. Nah, sehingga nanti definisinya 3x tambah 2 sama dengan 3x tambah 2 jika, nah kita ambil yang ini, x besar sama min 2/3, atau nanti yang negatifnya kita kalikan min 3x kurang 2
jika X, kita ambil yang terakhir ini, kecil dari min 2/3. Paham ya untuk yang nomor 4 ini? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Next, untuk nomor 5. Tulis dalam bentuk definisi nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak 4 dikurang X. Ini cara gampangnya, kita harus paham sifat nilai mutlak yang ini. Nah, artinya ini mutlak dari X kurang Y itu sama nanti dengan mutlak Y dikurang X. Benar nggak nih? Nah, coba kita uji ya. Kita contohkan misalnya mutlak 5 dikurang 2. Berarti ini X-nya 5, Y-nya 2. Di sini berarti Y-nya 2 tadi ya, 2 dikurang 5. Berarti 5 dikurang 2 itu 3 kan, mutlak 3. Sama dengan 2 dikurang 5 itu nanti negatif 3. Mutlak 3 itu nanti 3. Mutlak negatif 3, ya 3 ya kan. Maka sama ya. Berarti bentuk ini bisa kita rubah menjadi Fx sama dengan X dikurang 4 gitu ya. X dikurang 4. Nah, ini jelek banget nih. X dikurang 4 gitu. Nah, sehingga definisinya mutlak X kurang 4 sama dengan X kurang 4 jika X kurang 4 besar sama 0. Di sini nanti negatif X kurang 4 jika X kurang 4 kecil dari 0. Kita selesaikan yang ini, berarti ini X besar sama, kita pindahkan negatif 4, pindahkan ke kanan jadinya positif 4. Yang ini juga gitu, X, kita pindahkan ini jadinya positif 4, kecil dari 4. Sehingga mutlak X kurang 4, ini jadinya X kurang 4 jika X, kita ambil yang terakhir, besar sama dari 4. Ini kita kalikan negatif X ditambah 4 jika X kecil dari 4. Bisa ya? Insyaallah bisa ya. Oke. Nomor 5 yang B. Tulis dalam bentuk definisi nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak 16 kurang 4x. Ini juga kita gunakan sifat ini sehingga nanti fungsi ini bisa kita bikin seperti ini. Fx 4x dikurang 16. Nah, sehingga definisinya 4x kurang 16. Nah, 4x kurang 16 jika 4x kurang 16 besar sama dari 0. Di sini negatif 4x kurang 16 jika 4x kurang 16 kecil dari 0. Kita selesaikan yang ini, berarti ini jadinya 4x, kita mau jomblokan x ya, 4x. Pindahkan min 6-nya jadinya positif di kanan. Nah, supaya ini jomblo, X-nya kita bagi 4 deh. Ini dibagi 4 tinggal X. Ini dibagi 4 tinggal 4. Nah, yang di bawah ini nggak usah kita cari, kita ngikutin yang ini aja. Ini berarti X. Nah, ini tandanya kecil, maka ini kecil dari 4. Sehingga nanti definisinya mutlak dari 4x kurang 16. Bukan ini nanti
4x kurang 16 jika, nih kita ambil yang ini, x besar sama 4. Ini kita kalikan, min 4x tambah 16 jika x kecil dari 4. Dan nanti harapannya ke depan nanti setelah kita banyak-banyak latihan, kita mengerjakan atau mendefinisikan nilai mutlak itu tidak harus panjang seperti ini ya. Harapannya nanti kita itu langsung ke sini, langsung ke sini. Jadi nggak perlu yang ini lagi, langsung ke sini. Nah, caranya nanti kita tinggal terawang, yang ininya kita terawang saja. Nggak perlu ditulis ya. Kalau kita tulis kan nanti kertas habis, waktu habis. Kita tinggal terawang aja. Nah, kalau dia 4x kurang 16 besar dari 0, ini nanti hasilnya x besar sama dari 4. Nah, gitu kan. Langsung ke sini jadinya. Nah, jadi kita nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang kertas gitu kan. Oke ya, paham untuk yang nomor 5 ini. Kemudian untuk menguji kepahaman kamu semuanya, coba kerjakan soal latihan ini. Saya Revi Handri Mora. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, tekan tombol subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.